Saudara-saudaraku, kita ketemu lagi dalam episode yang berbeda. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis. Dapur adalah salah satu solusi nafsu makan dan minum. Di dapur itulah sesungguhnya banyak persoalan bisa diselesaikan. Di dapur ada rasa, ada kepedulian, ada pemenuhan akan kebutuhan, dan lain sebagainya. Kita pernah dengar pepatah, asam di gunung, ikan di laut, ketemu dalam kuali, dan dimakan enak, benar, kira-kira begitu. Jadi saya pilih lokasi syuting kita memang di dapur karena dapur itu banyak memberikan pelajaran sebetulnya buat kita. Dapur juga selalu disebut sebagai pawon bagi orang Jawa. Dapur memang unik. Waktu anak-anak saya kecil dulu, saya sering ajak mereka memasak bersama ketika mereka kurang selera makan. Jadi saya ajak makan bersama, dan masakan saya beri nama yang lucu-lucu. Misalnya saya masak bakso, saya sebut namanya sebagai timbul tenggelam mengundang selera. Anak-anak saya kepengen merasa hebat karena berani makan sambal. Saya buat sambal yang isinya cuma tomat. Judulnya Merah Tak Menakutkan. Dan nama-nama masakan itu sampai anak saya dewasa masih mereka ingat itu. Dan kami berdiskusi di dapur. Kami saling bertukar pikiran. Dan saya teringat ketika saya kecil dulu, saya tinggal tempat dia bersama nenek saya. Nenek saya selalu memberi nasihat saya ketika kami berada di dapur. Kami masak bersama-sama. Dan nasihat itu sampai saya tua begini, saya sudah hampir jadi nenek juga, saya jadi kakek, jadi opung, saya masih teringat nasihat itu dan saya pakai. Jadi dapur itu memang unik dan sangat menginspirasi, memenuhi selera, memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, dan lain-lain sebagainya. Dan semangat orang memasak hebat sekali. Setiap orang yang masak tuh nggak ada yang kepengen nggak enak. Semuanya kepengen enak. Semangatnya apa? Menyenangkan orang lain. Semampu dia menyenangkan orang lain. Dan setiap hari para pemasak itu belajar tentang keseimbangan. Seimbang antara garamnya, asamnya, manisnya. Seimbang. Sehingga apapun yang dimasukkan, apapun yang datang ke belanga atau panci atau penggorengan atau apapun namanya, ketika dia seimbang, dia akan menjadi enak, hebat. Dan yang paling hebat, orang yang selalu berada di dapur, ibu. Dia selalu menyiapkan sesuatu yang terbaik buat keluarganya. Prinsip dasar dapur yang saya pahami, saya juga baru tahu setelah saya terjadi konflik tentang syuting. Jadi ternyata konflik itu kalau kita pikirin dalam-dalam, kita bisa kreatif. Dan saya menemukan banyak hal tentang dapur. Jadi dapur itu adalah kebutuhan dan peduli, perhatian. Ketika kita penuhi kebutuhan kita, terpenuhi kebutuhan kita, dan kita saling peduli, saling memperhatikan, maka semua akan menjadi harmonis. Oke, kita cerita dapur selesai. Saya menjelaskan kenapa di dapur, kenapa backgroundnya panci gitu, kira-kira begitu. Kali ini saya akan mengabarkan tentang nafsu. Nafsu sang kambing hitam. Yang selalu kita kambing hitamkan ketika kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan,
selalu nafsu. Nafsunya sih kegedean, nafsu banget sih. Habis nafsu diumbar dan lain sebagainya. Nafsu selalu jadi masalah, selalu menjadi kambing hitam. Kenapa begitu? Saya akan sampaikan bahwasanya semakin kita berpikir dalam, semakin kita terhindar dari masalah, semakin tertutupi keburukan, semakin kita mengerti. Jadi kalau kita selalu mengkambing hitamkan nafsu, ya tentu mohon maaf karena kita kurang mengerti apa itu nafsu. Jadi nafsu itu bagian dari kelompok indera spiritual. Indera yang mendesain apa yang akan kita ucapkan dan kita lakukan. Bersama pikiran, akal, ego, dan rasa, nafsu berkontribusi. Tidak main-main, penting dalam setiap apa yang kita ucapkan dan apa kita lakukan. Jadi nafsu itu sebetulnya power yang nggak punya norma. Maka siapa yang harus mengendalikan nafsu ini supaya dia bernorma? Kita lihat nanti. Jadi nggak mungkin kita bisa bicara kalau nggak ada nafsu. Karena nafsu itu yang akan memblow up suara kita, yang suara yang berasal dari gesekan kelenjar, yang suaranya sangat halus. Karena ada nafsu, dia bisa diperbesar berkali-kali lipat sehingga apa yang kita ucapkan didengar oleh lawan bicara kita. Kita tidak bisa menegangkan otot kita kalau kita nggak ada nafsu. Kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa berjalan kalau tidak ada nafsu. Tidak bisa kita melakukan apapun kalau nggak ada nafsu. Contoh sakit. Oleh sebab nafsu adalah fisik, maka ketika fisik kita sakit, maka nafsu ikut sakit. Makan aja males. Karena nafsu. Makan aja males. Ngomong aja males. Nggak usah sakit yang parah lah. Sakit gigi. Nerima tamu pun nggak mau, diajak ngomong nggak mau, nggak bernafsu dia untuk ngomong, nggak bernafsu dia untuk beraktivitas. Artinya tidak akan melakukan aktivitas apapun dia kalau dia sakit. Jadi tetap jaga kesehatan supaya semua aspek tubuh, semua bagian dari tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Potensi yang ada di tubuh kita ini bisa jadi maksimal. Jadi sekolah berjuang untuk mendapatkan gelar dan segala karena nafsu. Ada keinginan yang kuat bergabung dengan kebutuhan di sana. Kepemilikan harta benda, nafsu. Cuma nafsu tidak punya norma. Siapa yang akan mengendalikan nafsu sehingga nafsu bisa memiliki norma, sehingga nafsu bisa terkendali? Pikiran. Kesadaran pikiranlah yang bisa mengendalikan nafsu. Kesadaran pikiran. Kita hanya bisa melakukan 3 hal. Berpikir, berucap, dan berbuat. Ketiga hal ini harus diawali oleh pikiran. Berpikir ketika pikiran mendapat sentuhan-sentuhan atau pesan-pesan baik dalam luar dirinya maupun dalam dirinya, dari dalam dirinya, dia akan mulai berpikir. Dan untuk bisa berpikir, pikiran harus melibatkan nafsu, akal, ego, dan rasa. Walau keterlibatan unsur-unsur ini tidak harus 100% setiap, tetapi tergantung pada kesadaran pikirannya. Pikiran memungkinkan memiliki kesadaran, 3 kesadaran. Kesadaran fisik yang menjadikan pikiran tetap hidup, kesadaran jiwa yang menjadikan hidup lebih hidup, maksudnya hidup dalam on the track,
hidup dalam koridor dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang diimban oleh jiwa sebagai usernya badan tubuh, dan kesadaran keilahian. Goal yang terbaik adalah, goal yang tertinggi adalah memang pikiran mampu berkesadaran ilahi dan mampu membawa kesadaran itu dalam segala aktivitas fisik. Dalam gerak kita, dalam ucapan kita, dalam pikiran kita, selalu menyadari bahwasanya kita adalah bagian dari Tuhan itu. Karena Tuhan meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada dalam Tuhan itu. Itulah kesadaran keilahi yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Terkenal dengan sebutan atau sebuah gagasan dari leluhur kita, Syekh Siti Jenar, manunggali kaulo lan Gusti, menyatu dengan kesadaran Tuhan dalam keseharian kita. Nafsu selalu goalnya adalah lakukan, karena dia power. Dia adalah power, penguat dari segala aktivitas terkait berpikir, berucap, dan berbuat. Kalau tidak ada nafsu, kita tidak bisa melakukan apapun. Contoh, karena nafsu itu adalah fisik. Ketika fisik kita sakit, maka nafsu juga ikut sakit, dan nafsu akan tidak efektif bekerjanya. Jadi kita harus mengendalikan nafsu itu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu itu? Tentu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Kalau enggak, ya pikiran tidak berkesadaran. Jadi intinya kesadaran pikiran yang harus diperbaiki. Maka dengan sendirinya, karena semua di bawah komando pikiran, maka dengan sendirinya yang lain ikut. Kalau kesadaran pikiran sama dengan kesadaran nafsu, maka yang terjadi nafsu bisa mbalelu. Pikiran nyuruh begini, nafsu bisa begini. Dan tak terkendali. Kita lihat di film-film, selalu orang memukul tanpa henti, membunuh dan segala macam. Nafsunya tak terkendali. Karena apa? Dia tidak di bawah kendali kesadaran pikiran. Dia tidak di bawah kendali pikiran. Atau memang dia sepakat dengan pikiran, karena pikiran sangat berkesadaran fisik. Kesadaran yang goalnya hanya duniawi. Ya terjadilah serakah dan lain-lain. Ya tidak normatif. Jadi jangan berpikir untuk melemahkan atau menghilangkan nafsu. Kita harus mengendalikannya. Seperti memasak. Kita nggak boleh menaruh garam terlalu banyak atau gula terlalu banyak atau yang lain terlalu banyak. Harus seimbang. Harus seimbang. Jadi melemahkan fisik untuk melemahkan nafsu itu baik ketika kita paham esensinya. Tapi ketika kita tidak memahami esensinya, dengan katakanlah berpuasa yang tidak lazim hanya untuk membunuh nafsu, tidak baik. Karena tidak ada satupun produk Tuhan yang gagal produk. Tidak ada satupun. Semua berguna. Permasalahannya, apakah kita memahaminya? Apakah kita memaknainya? Apakah kita mengerti? Oleh sebab itu kita harus terus berpikir dalam, sehingga kita tidak akan pernah melihat keburukan. Kita jadi lebih mengerti. Ya sekarang lagi musim di mana-mana diskusi tentang perang, bully membuli. Ya karena kita nggak mengerti.
Nggak mungkin ada yang memerangi ketika yang diperangi, yang ingin diperangi tidak bermasalah. Konsep keseimbangan terus terjaga oleh Tuhan, akan menjaga itu. Tuhan akan memelihara, menjaga, dan mengawasi. Jangan kita kira Tuhan tidak peduli dengan adanya perang. Kita yang menciptakan perang itu. Jadi, kendalikan nafsu dengan mengendalikan kesadaran pikiran. Dengan apa? Dengan pengetahuan, agar dengan ilmu, agar kita mampu berpikir dalam sehingga kita tidak melihat keburukan. Dan dari sana kita belajar. Kira-kira sampai di sini saudara-saudaraku, saya memilih akan menyeimbangkan nafsu dalam segala aspeknya dan tidak akan membunuhnya. Saya akan belajar terus, akan berlatih terus untuk mengendalikan itu. Tapi pada intinya adalah nafsu itu adalah power. Oleh karena nafsu kita bisa mengeluarkan suara. Oleh karena nafsu kita bisa mengencangkan otot kita. Oleh karena nafsu kita bisa memiliki harta benda, gelar akademis, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena nafsu juga bumi menjadi warna-warni. Peradaban terus berkembang dan diharapkan peradaban yang terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia dan harmonis. Salam.